Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, materi kita pada malam hari ini Kanda Azam Askarullah. Yang saya hormati juga pengurus LEMI HMI Cabang Surabaya beserta jajarannya serta peserta yang mengikuti kegiatan Zoom pada malam hari ini. Kelas riset ini merupakan serangkaian dari lanjutan dari kelas riset yang pertama, yang mana membahas mengenai bagaimana tips and trick menulis karya ilmiah yang baik. Fokus dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas akademis teman-teman atau meningkatkan pengetahuan teman-teman terkait budaya literasi dan juga budaya membaca dan juga budaya menulis khususnya bagi kader HMI dan juga kader LEMI yang mana diupayakan dan diharapkan hasil dari pelatihan kita pada malam hari ini dan juga seterusnya bisa menjadi salah satu acuan materi bagi teman-teman yang mana recordnya itu bisa diakses kapanpun dan dimanapun dan menjadi salah satu acuan pembelajaran bagi teman-teman yang memiliki preferensi di bidang penelitian. Saya ucapkan terima kasih juga kepada pemateri yang sudah menyempatkan waktunya, meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu kepada teman-teman di sini, baik itu LEMI Tulungagung dan juga LEMI Surabaya dan seluruh peserta riset dalam sesi malam hari ini. Semoga kelas riset pada malam hari ini berjalan lancar, peserta yang mengikuti juga dapat menerima dengan baik, dan hasil recordnya dari malam hari ini bisa dijadikan salah satu acuan pembelajaran teman-teman. Kurang lebih seperti itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator, kepada Yunda. Mei, disilahkan. Baik, diucapkan terima kasih kepada Yunda Dini. Eh, saya izin untuk share screen mengenai CV dari pemateri. Berikut adalah CV dari pemateri kita pada malam hari ini yang akan menyampaikan terkait penggunaan reference manager atau reference manager Mendeley. Dengan nama pemateri Azam Askarullah. Beliau lahir di Kota Nganjuk. Untuk riwayat pendidikannya, beliau lulus dari S2 UIN Sunan Kalijaga, jurusan Ekonomi Syariah. Dan berikut adalah riwayat jabatan beliau sebagai Kabid PTKP KMI Koms Febi UIN 1, jenjang komisariat, Sekretaris Umum HMI Cabang Tulungagung, jenjang cabang, PJ Ketum HMI Cabang Tulungagung, jenjang cabang, dan juga Divisi Sosial Generasi Baru Indonesia atau GENBI di jenjang kampus. Berikut adalah pendidikan dan pelatihan di HMI. Beliau telah mengikuti LK1 tahun 2016 di HMI Komisariat Insan Cita Tulungagung, LK2 tahun 2018 di HMI Cabang Tulungagung. Baik, untuk selanjutnya, waktu dan tempat saya persilakan untuk Mas Azam bisa menyampaikan kegiatannya dalam 1 jam ke depan nih, Mas. Baik, terima kasih Mbak Maisaroh atas waktunya. Cek, suara saya terdengar? Ya, Mas, sudah aman terdengar. Baik, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalamu ala Rasulullah. Terima kasih atas waktunya Mbak Maisaroh, kemudian yang saya hormati juga Mbak Dini Purnamasari, kemudian seluruh peserta, walaupun masih 4 orang tapi tidak apa-apa, kita mulai aja, kita belajar sharing, dibuat nyantai sharing terkait dengan reference manager atau
manajemen referensi ya. Jadi manajemen referensi itu, kalau kita berbicara referensi ataupun sitasi ya, sebetulnya apa sih itu? Nah, sitasi atau referensi itu kan sebuah informasi tentang sumber yang kita kutip, yang informasinya itu dapat dipertanggungjawabkan. Nah, sebetulnya tanpa adanya reference manager atau manajer referensi, itu bisa saja kita lakukan. Akan tetapi, kenapa ini cukup penting untuk kita ketahui? Karena dalam kita mengerjakan skripsi ataupun tesis ataupun jurnal, kita sudah dipusingkan dengan mungkin metode, atau kalau ekonomi biasanya dipusingkan dengan data, tabulasi data, kemudian pengolahan data. Maka dengan adanya reference manager ini, kita lebih terbantu. Kalau menurut saya ini 30% meringankan penataan file-file, penataan sumber-sumber, sehingga dalam kerangka berpikir kita ini lebih tertata. Nah, sebetulnya selain reference manager, selain menata referensi dalam reference manager ini, kita juga penting untuk menata sumber-sumbernya, menata file-file sumber-sumber yang kita memiliki filenya PDF ataupun e-book, Word seperti itu di dalam folder-folder. Akan tetapi ketika itu dikaitkan dengan file pekerjaan kita, drive pekerjaan kita, maka ini menjadi fungsinya reference manager. Jadi apalagi kalau kita menulis jurnal atau artikel itu kan hampir hampir setiap paragraf itu pasti diberikan kutipan ya. Kan beda kalau tesis, skripsi biasanya kan tidak tidak terlalu banyak ya. Maksudnya dalam satu halaman mungkin cukup satu itu, tapi kalau jurnal bisa jadi dalam satu paragraf ada 2 sampai 3 kutipan. Oke, mungkin saya akan langsung share screen ya. Oke, terlihat screen saya? Ya, Mas, sudah terlihat. Nah, pada malam hari ini kita akan belajar menggunakan Mendeley ya. Mendeley ini salah satu reference manager yang paling umum digunakan di teman-teman mahasiswa. Pertama, yang jelas kita harus download filenya, Mendeley. Nah, ini di sini. Teman-teman bisa download filenya di sini, file Mendeley. Ada banyak bisa untuk desktop ataupun untuk Apple, Linux. Nah, setelah teman-teman download, teman-teman harus buat akun ya. Untuk membuat akun juga caranya cukup gampang, tidak terlalu banyak data yang dimasukkan. Saya kira ini bisa dilakukan untuk teman-teman, dan sebelumnya kemarin juga sudah dihimbau ya untuk download Mendeley. Sudah ya Mbak Mei kemarin?
untuk teman-teman? Ya Mas, sudah ada tutorialnya di IG-nya Lemi Tulungagung ataupun Lemi Surabaya Mas. Oh ya, mungkin kita langsung masuk ke Mendeley. Saya ulangi login dari awal. Kalau teman-teman belum login, nah ini untuk tampilan login seperti ini. Terus kemudian kita bisa login. Nah, setelah login kita sambungkan, konekkan Mendeley ini dengan Microsoft Word ya. Coba kita buka Microsoft Word. Nah, nanti untuk toolsnya ada di tools reference. Di bagian reference kemudian muncul ini. Kalau belum muncul berarti belum tersambung ya. Sini. Kemudian kita langsung praktekkan ya. Jadi Mendeley ini membuat tulisan kita menjadi lebih efektif. Yang pertama, kita bisa menata folder-folder yang kita gunakan dalam penulisan. Mungkin folder sesuai mata kuliah ataupun sesuai pekerjaan. Nah, ini kita bisa buat folder. Ini folder Lemi, kita bisa buat new folder. Folder yang ada juga bisa ditarik, dipindah-pindahkan juga bisa. Jadi bisa lebih tertata. Secara keseluruhan bisa dilihat juga di all dokumen. Nah, ini seluruh dokumen yang sudah kita citasi di apa namanya? Di Mendeley, akun Mendeley kita ya. Nah, kemudian gimana Mas caranya untuk citasi? Nah, ini caranya. Metodenya banyak ya, teman-teman, untuk citasi di Mendeley. Metode paling gampang pertama kita bisa add file. Add file ini untuk memasukkan file secara langsung kalau kita punya file PDF ya. Kita punya file PDF, kita bisa langsung masukkan di sini, klik open. Untuk keterangannya ada di bagian kanan. Ada di bagian kanan ini. Ini keterangan mulai dari judul, kemudian author, jurnal, tahun, dan lain-lain. Nah, setelah itu kita bisa klik, mohon maaf, kita kembali ke Word setelah kita masukkan. Kita klik Insert Citation, go to Mendeley, klik. Nah, setelah masuk, kemudian kita bisa memperhatikan ini teman-teman, style. Jadi style penggunaan itu kan ada banyak macam-macam ya. Ada Chicago, ada American, dan lain-lain. Yang paling umum menggunakan apa? American Psychology atau Chicago. Kalau di tempat S1 saya pakai full note Chicago full note. Kemudian di Win Sunan Kalijaga itu pakai ini. Coba kita edit. Kalau dibuat Chicago full note juga bisa.
Jadi insert citation ini setelah ini kita lakukan setelah kita memasukkan kata-kata yang akan dikutip. Misal tadi ekonomi merupakan ditaruh situ. Itu tadi metode yang pertama. Kemudian untuk yang kedua kita bisa entry secara manual. Kita bisa entry secara manual. Langkah-langkahnya ada di add, kemudian entry manual. Nah, ini kita bisa memasukkan berbagai macam jenis tipe berkas ya. Tipe tulisan bisa dari buku, kemudian jurnal, artikel, kemudian tesis, ataupun webpack ya, website juga bisa. Misal dari data box atau statistikian seperti itu kan jenis website, maka itu juga bisa dimasukkan. Kita coba mungkin buku. Semisal judulnya Pendidikan Ekonomi. Authors Mesyarov year 2023. Page ini bisa diberikan page untuk memberikan keterangan halaman berapa yang kita kutip. Kemudian city, kota Surabaya. Publisher Lemi. Save. Oke, setelah kita save maka dia akan tersimpan di sini. Ini tetap di folder kita, di folder Lemi di sini. Ini tadi yang kita simpan. Kemudian kita citasi. Pendidikan ekonomi dilakukan sejak dini. Insert citation, go to Mendeley. Ini tadi yang barusan kita buat secara manual, kemudian kita save. Kemudian kita juga bisa dari website ya teman-teman, kita langsung ke websitenya Mendeley. Jadi websitenya Mendeley juga ada pencarian artikel yang dia sudah dimasukkan di dalam Mendeley. Seumpama kita mencari return. Nah ini bisa kita save secara PDF, kita bisa langsung add to library. Jadi ini langsung tersimpan di Mendeley kita ya. Nah ini yang terakhir kita save teman-teman. Ini juga bisa dimasukkan ke folder sini kayak ini. Nah ini tadi yang kita save masuk ke folder Lemi. Ini tampilan akun Mendeley versi website. Kemudian kita bisa cek di Mendeley.
Kita sinkronisasikan dulu. Nah, ini yang kita ambil dari website Mendeley tadi. Jadi ini langsung tersimpan di Mendeley. Tentunya ini semua kita lakukan setelah kita baca-baca ya. Setelah kita baca-baca, menemukan kutipan, kalimat kutipan yang ingin kita kutip, dan tinggal kita masukkan ke folder Mendeley. Untuk teknis mengutip sama seperti tadi, kita masuk di Microsoft Word, kemudian di kutip, kita coba kutip, insert citation, foto Mendeley. Ini misal kata-katanya adalah ROA, berpengaruh signifikan. Kemudian kita coba apa ya, setelah kita pakai Google Scholar ya, yang tempat biasanya kita mencari artikel untuk referensi kita di Google Scholar. Seumpama ini tentang perbankan, buku perbankan, kita sudah menemukan sesuatu yang mau dikutip ya. Kita klik kutip, kita klik Riffman. Riffman ini dia akan mendownload file berupa kutipan ya. Jadi ini file yang kita download dari Google Scholar tadi, kita bisa masukkan ke Mendeley. Download Google Scholar. Nah, ini. Ini tadi ya. Ini. Ismail MBA tentang perbankan syariah. Ya. Jadi bisa lebih mudah teman-teman untuk langsung, untuk beberapa website dan jurnal yang bisa sudah ada citasi secara langsung, itu bisa kita olah lebih mudah. Nah, kemudian selain citasi ya, yang ketiga ini referensi. Jadi selain citasi, kita bisa menuliskan referensi ini dengan lebih mudah. Caranya adalah klik insert bibliografi. Insert bibliografi. Jadi semua kutipan yang sudah kita save dan kita citasi di Word, maka referensinya akan otomatis masuk ke sini. Kita coba pakai apa? Nah, cuman terkadang ini ada beberapa persoalan yang terjadi ya. Terkadang
sitasi yang masuk ini belum semua datanya ini masuk seperti ini Meisaroh 2023 Pendidikan Ekonomi LEMI ini belum kotanya belum masuk. Jadi kita bisa tambahkan kotanya secara manual itu bisa. Umpama Surabaya. Begitu juga untuk file yang kita download, yang metode paling awal tadi. Ketika kita memasukkan, ini kita masukkan file PDF ke reference, terkadang metadata yang masuk ke informasi ini tidak sempurna biasanya. Yang paling sering itu e-book. Seumpama e-book itu sejauh pengalaman saya ini yang paling sering salah itu di e-book. Nah, maka kita harus benarkan terlebih dahulu ya. Kita benarkan terlebih dahulu. Cek judul, kemudian authors, kemudian informasi-informasi yang lain. Kemudian untuk sitasi yang ditulis secara bersamaan seperti ini. Ini kan ini satu kutipan ya, satu kalimat. Tapi diperkuat dan dikutip oleh ini. Maksudnya kutipan yang dimasukkan hubungan antara investasi dan pertumbuhan ekonomi sejak lama sudah dikaji antara oleh. Nah, ini dikatakan oleh Maki, Zisan, Hongas itu. Banyak kajian ya secara bersamaan itu bisa kita masukkan langsung dengan cara seperti ini. Nah, ini seumpama dua file ini kita kontrol, ketik lagi. Nah, ini kita masukkan secara bersamaan. Ini sepertinya karena sudah masuk, jadi tidak terproses ya. Tapi teknisnya seperti itu. Jadi dua file di blok ya, kemudian di open dan disitasi seperti tadi. Teman-teman mungkin bisa mencobanya di rumah. Sambil yang sudah buka Mendeley bisa sambil dicoba. Kemudian nah ini saya sudah menulis beberapa ya. Ini model-model penulisan sitasi ya. Kenapa kok ada seperti ini? Sebetulnya ini itu standar referensi yang dikeluarkan oleh berbagai organisasi ya. American Psikologi itu dikeluarkan oleh Asosiasi Psikologi Amerika, kemudian ada Modern Language, ini asosiasi bahasa, dan yang paling tua itu style Chicago ya, Chicago yang ini. Tinggal nanti mengikuti juknis penulisan teman-teman yang teman-teman gunakan, karena biasanya masing-masing jurnal juga berbeda pertunjukan teknisnya.
dan masing-masing kampus juga berbeda. Ada yang menggunakan footnote, ada yang menggunakan keynote. Sampai sini mungkin ada yang ingin ditanyakan. Ya, disilakan untuk teman-teman Kanda Yunda yang sudah bergabung apabila ada yang ingin ditanyakan. Oke, dari saya ya, Mas Azam, mungkin bisa diberikan contoh untuk cara pencarian referensinya dulu. Misal dipakai website apa, Google Scholar. Kalau di nasionalnya itu Google Scholar, terus ada website apa lagi, begitu, Mas. Oh iya ya. Baik. Untuk pencarian ya di jurnal nasional itu teman-teman bisa pakai Garuda. Garuda itu bisa. Sebentar saya mau share screen dulu. Pertama untuk jurnal nasional teman-teman bisa di Garuda Jurnal ya. Itu yang paling sering digunakan. Garuda Jurnal ini biasanya ada PDF-nya, biasanya juga tidak. Seumpama saya mulai dari awal jurnal. Kemudian kita bisa tulis kata kunci, semisal tema penulisan kita normal return. Nah, ini ada banyak yang bisa kita temukan dari kata kunci abnormal return, teman-teman. Cara mencari. Kemudian teman-teman juga bisa mencari melalui kata kunci. Melalui kata kunci di Google, itu yang paling mudah. Cuman kalau ingin bisa langsung mencari yang kredibel, maka bisa menggunakan apa namanya, menggunakan websitenya. Kalau internasional teman-teman bisa pakai Emerald. Nah, kemudian yang paling mudah kalau teman-teman sedang mencari jurnal rujukan yang sesuai dengan penelitian teman-teman, jurnal rujukan yang sesuai paling mudah membaca abstrak. Cukup di abstrak.
karena abstrak ini sudah masuk apa namanya, mulai latar belakang, metode sampai hasil itu jadi satu di abstrak. Variabel, semua variabel ada di sini pasti. Kemudian di Garuda juga bisa kita link di Scholar. Kalau memang dia nyambung di Scholar, kita klik tadi cek in Google Scholar, maka hasilnya keluar. Kita bisa pakai metode yang tadi, kutip, Riefman, analisis pengaruh environmental, Google Scholar ketiga. Kita masukkan ke sini, add files, download. Ini yang tadi dari Garuda Journal. Kemudian Emerald Journal kita bisa langsung pakai, seumpama kapital itu development. Ini salah satunya. Ini bagaimana pembangunan keuangan dan pertumbuhan ekonomi mempengaruhi human capital atau sumber daya manusia. Kita bisa simpan PDF-nya. Kita klik dulu. Ini abstraknya. Jadi kalau kita mencari jurnal atau referensi itu, yang pertama kali kita lihat ya abstrak. Abstrak, purpose, design, findings. Ini cukup di itu aja. Kemudian kita download. Oh, ini enggak bisa ya PDF. Nah, selain itu, teman-teman, kalau kita mencari jurnal internasional, itu kita bisa pakai kata kunci, tapi kita rubah dulu pengaturannya. Seumpama kita pakai alat. Ini
Apa saja. Kita bisa pilih di Google sini ya, yang apa namanya, websitenya kita pilah ya. Tidak semua yang kita ketik, kita hasilkan di pencarian itu kredibel. Seumpama eh, mana ya? Ini kalau kalau ini kan apa namanya, publikasi-publikasi Indonesia ya. Jadi kalau jurnal-jurnal internasional kira-kira caranya hampir sama, tetapi teman-teman harus mencari dulu ya jurnal internasionalnya. Saya biasanya di Emerald ini, atau di Elsevier juga bisa. Elsevier jurnal. Nah, ini di Elsevier. Maaf ini agak saya ya, karena ini laptopnya bukan pakai laptop saya ya, jadi buat cari-cari jurnal kita ambil dari dokumen saya aja ya. Ini Pemurju. Nah ini dari jurnal Financial Economic Banking. Kemudian kita cari, jadi selain mempermudah dalam penataan ya, sebetulnya kita juga menyimpan semua semua citasi yang pernah kita gunakan dalam file apapun, baik itu artikel, jurnal, kemudian tesis, skripsi, semuanya jadi satu di sini. Jadi Kak, ini saya pertama pakai Mendeley itu pas S2. Kalau teman-teman sudah sejak sekarang bisa pakai Mendeley itu sangat bagus sekali ya. Jadi ini pasti memperkaya eh, referensi teman-teman yang pernah teman-teman baca, pasti masih ingat ya. Ini dari Arab. Nah ini. Jadi
metodenya sama, tapi paling mudah teman-teman pakai kata kunci bahasa Inggris ya dalam pencarian di Google. Kemudian dulu itu saya agak lupa ini pencarian apa namanya dalam model negara ya bahasa Inggris. Jadi tapi tentunya yang paling paling mudah ya kita baca dulu, kemudian kita simpan filenya di apa namanya manajer file yang paling ditata dengan rapi itu ya. Gitu Mbak Maisaroh. Baik, terima kasih Mas Azam atas penyampaiannya. Cukup lengkap ya, mulai dari bagaimana tadi untuk login di Mendeley. Nah, bagi teman-teman yang mungkin masih ada kesulitan, bisa langsung chat di kolom Zoom atau bisa langsung on mic ya. Ini Mas, ada yang mengalami kesulitan dalam ngeplay Mendeley-nya. Jadi data tidak bisa dimasukkan ke Mendeley. Eh, Mungkin dari Kanda Ulum, apakah masih di dalam Zoom? Ya, halo Kanda Ulum. Ya, ya, ya. Suaranya kecil sekali. Oke, betul betul seperti itu. Seperti yang saya tuliskan di Ah ya, nah itu untuk kendalanya eh, berarti sudah berhasil untuk login ya, Kanda? Oke, berhasil berhasil. Ya, untuk Mendeley-nya di versi berapa Anda? Masih yang lama dah, masih yang lama. Oh ya, mungkin dari Kanda, Mas Azam ada saran terkait permasalahan data tidak bisa dimasukkan di Mendeley, Mas? Kalau kalau bisa share screen, coba share screen aja Mas Ulum. Jadi biar bisa kelihatan kan. Kalau sepengalaman saya belum pernah saya data itu tidak bisa dimasukkan. Cuman paling paling data yang dimasukkan kemudian hasilnya itu berantakan. Maksudnya di apa namanya kolom judul, kemudian di kolom author, terus tidak ada kotanya, tidak ada penerbitnya itu. Mungkin itu yang dimasukkan PDF ya, Mas Ulum. Betul betul. Kalau permasalahan yang barusan itu sudah dapat teratasi ya. Cuman masukkan apa mungkin Mendeley-nya itu Bang? Atau Mendeley-nya mungkin perlu diupdate atau gimana? Biasanya internet mungkin Mas ya. Karena kalau Mendeley itu belum apa namanya, belum belum sinkron mungkin. Siap siap coba saya coba dulu. Lanjut Bang, lanjut lanjut. Ya, ini Mas, mungkin kalau misal dari kita menambahkan referensi di Mendeley,
Kalau dari autornya atau judulnya atau untuk identitas dari artikel mulai dari volume, terus halaman itu nggak sesuai, terus kita edit di Mendeley. Nah, apakah nanti di Microsoft Word-nya itu dia akan otomatis mengupdate atau perlu kita refresh ya, Mas? Itu kalau itu tidak langsung, biasanya update-nya itu kalau Word di close ya, Microsoft Word-nya di close kemudian dibuka kembali, itu baru diupdate. Nah, cuman biasanya juga apa namanya, ada yang perlu ketika kita masukkan insert citasi itu, ada beberapa yang perlu kita rubah juga. Tidak sempurnanya data itu terbaca, itu sangat mungkin terjadi. Jadi tetap kita harus memperhatikan data yang terinput di dalam kolom-kolom data, metadata itu, kita harus perhatikan ulang terlebih dahulu supaya itu bisa terinput. Kalau punya teman-teman pakai stylenya apa? Kalau saya biasanya ini, Mas, ketika nulis jurnal tuh ngeliat dulu sih. Kalau kebanyakan di jurnal tujuan ekonomi bangunan itu kebanyakan pakai apa style. Hmm. Ya, mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi berkaitan dengan penggunaan Reference Manager Mendeley. Gimana? Diulangi, Mbak Mei. Ini teman-teman apabila ada yang ingin ditanyakan, Mas, bisa langsung on mic saja. Hmm. Ya, Kak Dika Rianza, silakan bisa on mic. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, Kanda Yunda. Nama saya Dika Rianza, saya dari HMI Cabang Oku Timur, Komisariat Universitas Nurul Huda. Nah, jadi saya ingin menanyakan terkait pengaplikasian Mendeley ini dalam pembuatan makalah dan lainnya. Nah, sebelumnya kebetulan kami sudah diajarkan oleh dosen kami di kampus mengenai penggunaan Mendeley dalam pembuatan makalah. Nah, saya masih bingung pada misalnya contoh kita mencari data di Google Cendekia atau Google Scholar. Nah, misal kita menemukan satu nih, misal contoh judulnya dampak besar dari perubahan globalisasi, misal contoh nih. Nah, kan itu satu data nih misalnya. Berarti kita dalam pembuatan daftar pustaka, apakah memang hanya satu referensinya? Maksudnya satu data itu satu referensi. Karena memang setelah saya lihat di beberapa contoh jurnal tuh ada banyak tuh daftar pustakanya. Berarti dia tuh ada membaca banyak data. Nah, apakah seperti itu? Karena saya masih bingung dalam hal itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya tanyakan. Semoga dijawab. Terima kasih. ya, terima kasih Kanda Dika. Monggo Mas Azam untuk pertanyaannya, apakah dalam menulis makalah itu hanya menggunakan satu referensi atau bisa lebih dari satu gitu? Baik, jadi kalau apa namanya tentang data, kan pasti kita ada data kuantitatif, kualitatif itu ya teman-teman. Kalau seumpama data perubahan globalisasi secara kuantitatif dan itu ditampilkan menggunakan tabel, maka
kita bisa kutip satu. Tuh. Umpama data apa namanya perkembangan saham di COVID-19, ada satu orang yang mengkaji tentang data antara Indonesia dan juga Malaysia gitu ya. Terus dari periode A sampai Z, dan kemudian dia mengatakan seumpama Indonesia cenderung mengalami fluktuasi, sementara di Malaysia dia relatif stabil itu. Nah, ini kan menampilkan satu persoalan ya, jadi bisa dikutip satu itu saja. Tuh. Cuman kalau makalah kan biasanya kan per bab ya, maksudnya ada beberapa apa namanya subbab-subbab yang kita tampilkan. Jadi semakin banyak referensi, semakin bagus ya. Sebaiknya menampilkan banyak referensi. Umpama berbicara apa namanya ekonomi mikro gitu ya. Ekonomi mikro itu kan pendapat tentang ekonomi mikro itu kan berbeda-beda kan, banyak apa namanya ahli itu masih berbicara pendapat kan, berbicara istilah itu sudah dari berbagai ahli, maka ya kita tampilkan referensi-referensi yang sudah kita kumpulkan kan. Semakin banyak referensi yang kita cantumkan, maka itu mengindikasikan sebanyak itu kita membaca buku kan, membaca sumber. Tuh. Kalau kita hanya mencantumkan satu referensi saja ya boleh, itu boleh saja, tetapi ya itu mengartikan sumber yang kita baca itu. Nah, kalau apa namanya, kalau Mendeley itu kalau untuk makalah mungkin apa namanya yang ditampilkan kan dalam belum tidak menggunakan banyak referensi tentang sebuah persoalan ya. Tetapi kan biasanya langsung tentang mata kuliah ya. Cuman kalau dalam artikel penelitian itu butuh banyak persoalan dari berbagai naskah akademik yang dikumpulkan menjadi bahan, maka harus banyak menggunakan referensi-referensi itu. Mungkin itu teman-teman. Siapa tadi? Mas Dika ya. Iya Kanda, terima kasih banyak ya Kanda Azam. Ya, mungkin dari Mas Dika ada yang masih ingin ditanyakan? Cukup, alhamdulillah jelas. Nah, ya baik. Terima kasih Kanda Dika. Untuk minimal referensi, Mas Azam, apakah ada standar minimalnya, Mas? Dalam kita menulis misal skripsi atau menulis artikel ilmiah seperti itu. Kalau berbicara standar minimal tentu berbeda-beda ya, tergantung banyak hal, tergantung juknis mungkin, terus tergantung dosen terutama. Cuman kalau kita berbicara tentang penelitian secara umum, semuanya harus didasarkan dengan referensi ya, baik itu referensi akademik maupun referensi apa namanya yang bersifat non akademik seperti data empiris ya, tapi semuanya harus menggunakan referensi. Kalau kita buat tes buat skripsi seumpama masuk latar belakang itu aja sudah harus menggunakan referensi kan, maksudnya tentang persoalan empiris yang ada, tentang objek yang kita mau teliti itu kan sudah harus menggunakan referensi juga loh. Terus kemudian masuk ke
gap penelitian, kemudian perbedaan penelitian kita dengan penelitian yang lalu, kemudian apa namanya, urgensi penelitian kita itu kan juga dikuatkan dengan referensi-referensi yang ada, itu masih di latar belakang. Kemudian saya pikir ya pasti tentu setiap elemen yang ada di dalam penulisan ilmiah itu menggunakan referensi. Itu teman-teman. Oke, Mas. Terus berkaitan dengan tahun, biasanya kan ada yang bilang kalau referensi itu maksimal 5 tahun ke belakang. Kalau misal kita neliti di tahun 2024, berarti maksimal di 2019. Nah, itu apabila untuk topik penelitiannya kita itu istilahnya nggak ada di kurun waktu 5 tahun ke belakang, adanya misal pakai buku yang kan kalau buku-buku ekonomi itu kan banyak yang dari tahun 80-an, 90-an ya, Mas. Nah, itu apakah bisa ya, Mas, digunakan? Kalau referensi utama itu justru referensi utama kan kita berbicara grand teori ya. Grand teori itu biasanya kan dia sudah lama ditemukan, seperti teori contoh misal teori apa namanya, keseimbangan pasar, ya kan. Teori keseimbangan pasar itu kan sudah lama ditemukan. Jadi tetap kita menggunakan istilahnya referensi primer itu tetap dibutuhkan. Cuman kalau yang biasanya saya temukan yang dibatasi 5 tahun itu apa namanya, penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu itu biasanya dibatasi 5 tahun. Yang digunakan sebagai apa, subbab di bagian bab 2 itu kan ada penelitian terdahulu. Tapi kalau kita referensi tentang grand teori, tentunya saya pikir tidak ada apa namanya, batasan apapun ya, baik itu batasan waktu. Cukup begitu, Mbak Mei. Ya, Mungkin silahkan yang lainnya, ya kita yang buat lain santai mungkin saja ya, sharing. ada yang bertanya lagi. Ini ada yang bertanya, Mas Azam. Izin bertanya, Kanda, jika menggunakan e-book apakah bisa? Mungkin yang dimaksudkan udah punya file e-booknya terus mau dimasukin menggunakan citasi Mendeley gitu. Mas, apakah bisa? Bisa, bisa. Jadi saya izin share screen lagi ya. Ini saya lihat kan yang e-book. Kebetulan saya enggak pakai laptop punya saya ya teman-teman. Jadi file file apa namanya, PDF saya enggak saya copy. Coba saya pakai e-book. Caranya sama teman-teman. Jadi langsung saja PDF-nya itu di add file ke sini. Di add files, kemudian nanti datanya langsung terbaca. Sebentar saya carikan e-book yang pernah saya. Nah ini KNKS.
Apa dan usaha. Nah ini, tuh udah ada ya ininya. Halo, maaf ya teman-teman. Udah kelihatan lagi? Masih loading ini, Mas. Ini Oh, ya udah, masih loading. ya sudah terlihat. Nah ini e-book yang sudah pernah saya masukkan. Kemudian saya klik 2 kali ini. Jadi ini masih tersimpan. Kalaupun saya tidak bawa filenya dan kita masih ingat, ini bisa kita buka lagi e-book di My Library. Ini contoh lagi. Ini e-book juga. Jadi teknisnya sama, tinggal masukkan aja add files ke sini. Seumpama ini e-book langsung di open. Sini udah. Tuh sama kayak artikel, teknisnya sama. Ya, dari Kanda Khori Al-Amin, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi atau sudah clear? Ya, baik, terima kasih, sudah cukup. Ya, mungkin dari teman-teman peserta ada yang masih dibingungkan atau ada yang mau ditanyakan? Oh ya, Mas, kalau misal kita menggunakan versi Mendeley yang berbeda gitu, apakah kita bisa tetap menggunakan akun Mendeley kita atau harus buat lagi? Bisa kalau itu. Kalau itu tidak terlalu berpengaruh ya. Sejauh ini sejauh versi Mendeley-nya itu berubah-ubah, tools yang saya gunakan masih sama. Jadi enggak apa-apa itu. Pakai aja. Pakai terus. Ya, baik. Eh, karena sudah tidak ada yang ditanyakan, dan apabila nanti teman-teman peserta ada yang mau ditanyakan, bisa langsung menghubungi CP di IG-nya Lemi Cabang Tulungagung ataupun Cabang Surabaya. Baik, diucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah bertanya dan berpartisipasi. Berikut adalah link absensi untuk pengiriman sertifikat. Bisa silakan diisi agar dari panitia bisa memproses sertifikatnya yang dikirimkan melalui email. Ya, ini mungkin dari Kanda Ulum ada yang masih ingin ditanyakan atau Itu aja Bang, login ta- apa login pertama di Mendeley, proses awal sampai sampai punya user gitu. gimana? Kanda Ulum? Apa tahapan tahapan awal di Mendeley sampai membuat user gitu Bang. Mohon maaf, kurang kurang kenceng Mas ya suaranya. Di saya di chat aja Bang, di chat saya.
Soalnya Oh ya, masuk karena suaranya ini ya kurang terdengar. Oh ini, Mas Azam. Jadi pertanyaannya proses awal masuk Mendeley sampai dari tahap download hingga punya user. Jadi sebenarnya terkait bagaimana download Mendeley itu bisa Kanda Ulum cek di IG-nya Lemi cabang Tulungagung ataupun cabang Surabaya. Karena di IG-nya itu sudah ada tutorialnya atau bisa melalui YouTube-nya Lemi Surabaya. Nah, itu kita sudah ada tutorial untuk download Mendeley-nya sampai install Mendeley untuk penggunaan di Windows ya. Mungkin kalau untuk yang menggunakan Mac OS atau MacBook, nah itu bisa langsung downloadnya itu ada file pilihannya buat Mac seperti itu. Nah, untuk punya user, mungkin dari Mas Azam bisa dicontohkan untuk registrasinya, Mas. Oh, ya, ya. Kita coba ya, registrasi Mendeley. Teman-teman bisa langsung masuk ke websitenya aja. Kemudian setelah masuk ke website, ini saya keluarkan dulu dari akunnya. Nah, tampilannya seperti ini. Teman-teman bisa buat akun, create account. Nah, ini create another account. Nih, kita coba pakai email yang lain. Ini email saya ya, email yang agak lama. Jadi, nah ini terus pakai given name, nama panggilan. Terus password. Register. Cukup. Jadi cuman perlu email. Udah, cuman perlu email aja, kemudian masukkan username, kemudian masukkan password. Enggak memerlukan banyak data untuk membuat akun Mendeley-nya. Insya Allah teman-teman bisa mudah untuk membuat akun ya. Cukup
cukup mudah. Ya, dari Kanda Ulum bisa langsung dipraktikkan ya untuk penggunaan untuk cara registrasinya. Siap. Oh ya, baik. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman peserta karena waktu sudah menunjukkan pukul 20.34. Jadi selanjutnya saya sampaikan terkait kesimpulan dari pertemuan kita pada malam hari ini, kelas riset pertemuan kedua yang membahas tentang penggunaan Mendeley. Jadi dengan menggunakan Mendeley ini kita bisa mempersingkat waktu ya, karena kita nggak perlu ngetik referensi atau mensitasi artikel atau referensi secara manual, tetapi kita bisa menggunakan Mendeley ini sebagai alat bantu kita dalam hal mensitasi dan juga menuliskan daftar pustaka secara otomatis seperti itu. Nah, saya sampaikan terima kasih kepada Mas Azam atas waktu dan juga kesempatannya sudah mau berbagi ilmu berkaitan bagaimana install, bagaimana register, login, mencari referensi, hingga memasukkan dan menggunakan Mendeley itu di Microsoft Word yang insya Allah untuk agenda malam hari ini sangat bermanfaat karena mungkin untuk teman-teman yang masih di semester 1 sampai semester 4 ini masih belum terasa ya bagaimana penggunaan referensi Mendeley ini. Tetapi jika teman-teman nantinya aktif dalam penulisan karya tulis ilmiah, LKTI, ataupun sudah memasuki tahap menulis skripsi, ini bisa sangat membantu teman-teman semuanya dalam hal penulisan referensi. Selanjutnya untuk pengumuman yang pertama, silakan untuk teman-teman mengisi link absensi yang saya bagikan di kolom chat. Untuk pengiriman sertifikat kita eh, akan kirimkan maksimal 2 hari setelah pertemuan pada malam hari ini. Jadi maksimal dikirimkan pada tanggal 17 Juli 2024 melalui email yang sudah teman-teman masukkan melalui link absensi. Untuk selanjutnya, silakan untuk teman-teman bisa mengaktifkan kamera. Kita melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu. Disilakan untuk Kanda Dika dan juga Yunda Dini bisa on cam terlebih dahulu. Oke, baik. Saya akan bantu untuk screenshot 1, 2, 3. Oke, satu lagi. 1, 2, 3. Ya, oke. Baik, terima kasih. Nah, dimohon untuk Bapak Ibu, untuk teman-teman peserta, selalu ikuti akun Instagram kami di Lemi Cabang Tulungagung dan juga Lemi_Surabaya agar teman-teman bisa mengikuti update kegiatan kelas riset selanjutnya, di mana kelas riset selanjutnya kita akan eh, membicarakan materi terkait olah data kuantitatif series data raw menggunakan stata. Nah, ini nanti akan disampaikan oleh pemateri Muhammad Najikul Fajri AWP, yaitu dosen ekonomi bangunan dari Undip, yang insya Allah akan dilaksanakan pada 25 Juli 2024. Nah, untuk kegiatan Lemi kelas ketiga, nanti akan kami update melalui Instagram kolaborasi kegiatan kami, yaitu di Instagram Lemi Cabang Tulungagung dan juga Lemi Surabaya. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga pertemuan kita pada malam hari ini berkah dan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Serta saya memohon maaf atas salah kata penyampaian dalam memandu jalannya acara pada
malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Azam atas waktunya. Ya, terima kasih sama-sama Mbak Mei. Saya izin keluar ya, Mbak Iya Mei, Mas, Mbak siap. Dini, dan teman-teman. Iya, Mas. Monggo.